Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya belajar termokimianya. Nah, hari ini kita akan belajar termokimia yang kedua. Tentang apa? Tentang kalorimetri. Minggu lalu kita sudah mengenal apa itu termokimia dan beberapa reaksinya, seperti reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita lanjut ya, kita belajar apa itu kalorimetri. Kalorimetri adalah suatu pengukuran untuk menentukan harga perubahan entalpi melalui eksperimen. Proses pengukuran kalori reaksi ini dilakukan dengan suatu alat yang namanya kalorimeter. Dalam eksperimen ini digunakan prinsip bahwa kalori yang dihasilkan atau yang diambil oleh reaksi atau sistem sama dengan kalori yang diterima atau yang diberikan oleh air dan kalorimeter. Nah, penerapan prinsip ini disebut dengan penerapan asas Black atau prinsip Black atau asas Black saja. Nah, seperti contohnya yang paling mudah adalah ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin. Nah, kan air panas campur air dingin jadi air hangat ya. Nah, di sana ada penerapan asas Black, di mana kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Nah, kalori sendiri memiliki rumus massa dikali dengan kalori jenis dikali dengan delta T. Karena Q lepas sama dengan diterima, maka di sini ada massa 1 dan ada massa 2. Ada kalori jenis 1, ada kalori jenis 2, serta perubahan suhu yang 1 dengan perubahan suhu yang 2. Nah, perubahan suhu sendiri bisa, kalau kita mau mengukur suhu campuran, maka T1 kurang suhu campuran. Nah, yang keduanya berarti suhu campuran dikurang dengan suhu campuran dikurang dengan T yang kedua. Nah, next kita lanjut ke bawah. Bagaimana penerapan asas Black di dalam soal-soal termokimia. Nah, soal yang pertama di sini ada satu soal. Pada suhu 25 derajat, sekalian saya koreksi ya penulisannya. Nah, di sini sebenarnya suhunya adalah 25 derajat Celcius. Ini 25 derajat Celcius ya direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 0,4 molar dengan 50 ml larutan NaOH 0,4 molar dalam kalorimeter plastik. Ternyata suhu naik menjadi 28 derajat Celcius. 28 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan adalah 1 gram per mili dan kalori jenis larutan adalah 4,2 Joule gram per gram Kelvin, maka perubahan entalpi penetralan larutan tersebut adalah. Nah, di sini kita bisa cari yang ditanyakan adalah perubahan entalpinya. Berarti yang ditanyakan adalah delta H, ya. Nah, dari soal yang sebelumnya kita tahu delta H sama dengan kalor per mol. Nah, dari rumus ini molaritas dan volume. Yuk kita hitung sama-sama. Rumus ini kita tahu bahwa kita harus mencari kalornya dulu. Gunakan asas Black tadi. Nah, sedangkan molnya dari perhitungan biasa ya. Nomor 1 ya. Diketahui ya NaOH sebesar 50 mili harus mencari M kali C kali delta T.
masanya. Jadi massa NaOH itu kita jumlahkan dengan massa dari si HCl ya, karena kan dia direaksikan. Nah, kemudian dikali dengan massa jenisnya sebesar 4,2 Joule gram Kelvin ya. Nah, ini kan tadi satuannya gram ya. Kita kalikan dengan 3 Kelvin. Nah, maka ini satuannya bisa dicoret. Ya. Nanti satuannya adalah Joule ya. Jadi 100 kali 4,2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 1260 Joule. Nah, ini belum Nah, 504 dibagi dengan sepertiga. Ada sepertiga nih, kamu bisa kalikan langsung. Sama dengan massa dikali dengan kalori jenis dikali dengan delta T. Bikin emosi. HCl juga sama ya, punya 0,4 molar juga. Lalu tadi ada HCl, NaOH, ada kalori jenisnya sebesar 4,2 Joule per gram Kelvin. Lanjut, ada massa jenisnya 1 per mili. Jenisnya dulu. Kalau jenis itu kan tadi sama dengan massa. Massa dikali dengan kalori jenis dikali dengan perubahan suhu. Nah, di mana suhunya tadi mula-mula ada T-nya. Suhu 1 itu ada 25 derajat Celcius ya. Nah, ini kita ubah dulu ke Kelvin, jadi 25 tambah 273. Ya, hasilnya 298. Oke, nah suhu yang kedua itu sama dengan 28 derajat Celcius dengan 28 tambah 273. Ya, jadi itu 301 Kelvin. Jadi delta T, T2 kurang T1 sama dengan 301 kurang 298. Hasilnya 3 derajat Kelvin. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Oh iya, massanya belum ada ya. Nah, massa bisa kita hitung dari massa dulu ya. Massa NaOH dari rumus massa jenis ini ya. Nah, jadi volume dikali dengan massa jenisnya. Volumenya kan 50 mili dikali 1 gram per mili. 50 gram. Massa HCl juga sama. HCl itu sama dengan dikali dengan massa jenisnya. Yang 50
1. Didapat 50 gram. Oke. Nah, sudah dapat masing-masing dari massa jenis. Belum selesai ya, karena kita harus mencari delta H sama dengan Q per mol. Ya. Dimana Q-nya sudah ada, molnya belum ada. Nah, mol kita bisa ambil dari salah satu senyawa ya, bisa mol NaOH atau mol HCl. Kita ambil aja mol NaOH. Jadi rumusnya molaritas dikali dengan volume ya. Nah, 50 mili dikali dengan volumenya, volumenya 50 mili, ininya 0,4 ya. Nah, ini baru 20 milimol, karena satuannya di situ mili ya. Nah, karena kita masih harus mencari lagi delta H-nya, karena hasil akhir kan delta H. Nah, molnya berapa kan? Delta H sama dengan mol berikutnya. Nah, soal berikutnya, untuk menentukan entalpi pembakaran arang atau karbon, 4 gram arang dibakar dalam suatu jenis kalorimeter. Kalor yang dilepaskan dapat menaikkan suhu 1 cm3 air. Nah, dengan massa jenis 1 gram per cm3 setinggi. Nah, ini kenaikan suhunya sudah ya. Nah, ini udah kenaikan suhu, sudah delta delta T. Nah, ini sudah delta T karena dia sudah mengalami kenaikan suhu sebesar 30 derajat Celcius ya. Jika kalor jenis air 4,2 kJ per gram derajat Celcius, ARC adalah 12, maka yang ditanya adalah perubahan entalpi karbon tersebut. Ya, yang ditanya adalah delta H lagi. Cara ngerjainnya hampir mirip ya dengan cara yang di atas. Ngerjainnya hampir mirip dengan cara soal yang pertama. Ya, nah, ini soal yang kedua berarti diketahui ya, karbonnya memiliki massa 4 gram ya. Ya. Massa jenis 1 gram per mili. Kalor jenisnya 4,2 kilojoule per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Nah, karena di sini sudah derajat Celcius, sedangkan yang diminta juga dalam derajat Celcius, jadi kamu tidak perlu ubah menjadi Kelvin lagi, ya. Oke, langsung kita cari berapa harga dari kalornya, ya. Nah, massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Massanya sudah ada 4 gram, dikali dengan kalor jenisnya 4,2, dikali perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kamu kalikan. Coba berapa hasilnya? 4 dikali 4,2 dikali 30. 504 kilojoule ya. Nah, kenapa kilojoule? Karena di sini satuannya kilojoule.
Nah, hal yang sama kamu cari mol dulu. Ya, berarti mol karbon ya. Massa, karena ada data massa, maka massa dibagi dengan MR atau AR ya. Nah, berarti massanya 4/12. Berarti ini sepertiga ya. Nah, berarti delta H sama dengan Q per mol. (504) dibagi dengan sepertiga. Ada sepertiga nih, kamu bisa kalikan langsung. 504 kali 3. Jadinya 100 1000 ya. 1500 kan 3 kali 5. 512. 1512 kilojoule per mol. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis perubahan entalpi dan perhitungannya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kerjakan latihan yang ada di US di Portalik ya. Nah, kemudian jika kalian ingin mempelajari beberapa latihan soal, boleh kalian diskusikan di grup. Boleh juga kalian menampilkan beberapa soal yang akan kita jawab bersama-sama. Jangan lupa nonton video TikTok Ibu ya tentang pembahasan soal termokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.